Hai, sorry, nggak lama kan nunggunya. Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih secret dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong. Pengen di endorse sama Maya. Pemotretannya juga di sana kok selama 2 minggu. Bagaimana? Ya doain aja. Kalau semuanya lancar, pengennya sih sekalian liburan ke Eropa. Pengen sekalian lihat kampus di sana. Maya kan bentar lagi lulus SMA. Kuliah di Indonesia? Ya kita lihat nanti deh. Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Maya no komen deh ya. Nggak apa-apa, orang kan bebas bikin komentar. Maya kan nggak bisa ngatur-ngatur apa yang dipikiran orang tentang Maya. Maya nyantai-nyantai aja kok. Apa? Oh iya dong, Maya senang tiap hari followers nambah terus. Tapi Maya nggak nyari followers kok. Yang penting Maya melakukan apa yang Maya suka. Main sinetron, belum ada yang cocok. Maya masih nyaman begini. Oke ya, kakak-kakak, segitu dulu ya. Terima kasih. Halo? Iya Mbak Lucy. Iya. Manajemen Maya tadi sudah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Brandnya beda kok. Oke, nanti saja sekalian di Singapura. Iya. Maya mampir. Iya Tante. Bye. So I can't see nobody else but me, no. Sebetulnya untuk apa kepura-puraan ini? Cuman ilusi. Aku semakin tidak bisa membedakan mana diriku yang sebenarnya, mana diriku yang cuman ilusi. Tapi aku suka ilusi yang membuat aku bahagia, bebas mau menjadi apa saja. Punya penggemar, followers, terkenal, semua orang mengenalku. Tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin percaya, meski aku tahu semua palsu, pura-pura. Dan lama-kelamaan, aku menjadi ketagihan ketika kembali ke dalam diriku yang sebenarnya. Dunia yang sebenarnya. Aku merasa menjadi orang asing. Semua membuatku kesepian. Tidak bisa lagi berbaur sama siapapun. Ibu, ayah, atau teman-teman, kepalaku isinya cuma ilusi, pencitraan, semuanya palsu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku, tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Cuci, cabai, bawang, serai. Kita iris-iris. Simpan ke mangkuk. Terus kita tambahkan garam, gula, air jeruk nipis. Kita aduk-aduk sampai rata. And then sekarang kita panaskan minyak di wajan. Lebih bagus lagi minyak kelapa.
Kita tunggu sampai panas. Nah, sekarang kita siramkan ke dalam mangkuk. Praktis kan? Tara, ini dia sambal mata Bali. Jadi guys, ternyata tidak semua sambal diulek. Ada yang iris-iris seperti sambal mata Bali atau sambal dabu-dabu Manado yang barusan kita buat. Sampai di sini dulu ya, mengenal Indonesia lewat sambalnya. Ditunggu komen-komennya. Selamat mencoba. Selamat makan Indonesia. Yes, tinggal diedit minggu depan posting pas weekend. Selalu saja ada yang menulis komen seperti ini. Kurasa ini komen ke-823. Aku tidak pernah tertarik menjawabnya. Malahan ada teman bilang begini, kamu bikin konten kayak emak-emak, lama-kelamaan badan kamu bau sambal. Apa kerennya sih sambal? Kalian juga pernah pasti berpikir begitu bukan? Iya, aku juga dulu berpikir begitu. Apa kerennya sih sambal? Apalagi dijadikan konten. Ini bukan soal keren atau tidak keren. Aku suka saja melakukan apa yang suka. Sepanjang itu baik untuk diriku dan tidak merugikan orang lain. Untuk apa melakukan hal yang tidak kita sukai? Walaupun kata orang tidak akan membuat kita terkenal. Iya, semua orang pasti ingin dikenal dan terkenal. Tapi memangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah mengenal bermacam sambal dan belajar membuatnya, ada banyak sekali jenis sambal di Indonesia ini. Aneh-aneh dan rasanya juga macam-macam. Ada yang pedasnya menyengat seperti sambal dadak atau sambal cibiuk di Sunda. Kalian harus merasakan bagaimana galaknya sambal satu ini dan harum daun kemanginya. Atau paduan pedas asam seperti sambal hijau di masakan Padang. Sambal itu digiling kasar setelah direbus. Bayangkan, sambal hijau itu menimpa daun singkong direbus di atas nasi hangat. Atau paduan pedas asam seperti sambal dabu-dabu Manado. Begitu juga kalian harus merasakan bagaimana sambal asam udeng dari Aceh yang rasanya asam pedas. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali jenis sambal di Indonesia ini. Masakan Sunda saja punya banyak sekali jenis sambal. Begitu juga masakan Padang, Jawa, Bali, Makassar, Manado, dan juga Aceh. Jadi tidak cuma satu atau dua sambal. Sambal-sambal itu dipadu dengan macam-macam olahan. Dengan udang, terong, ikan, kecombrang, dan juga terasi. Seperti di Sumatera. Di Sumatera namanya sambal belacan. Dari pamanku, aku dapat info. Di kampungnya, di Payakumbuh, ada yang namanya sambal unja. Ikan yang sudah digiling dengan cabai yang sudah diaduk. Lantas dimasukkan ke dalam bambu. Diletakkan di atas bara. Ya, kayak lemang. Untuk konten berikutnya. Entah kenapa orang-orang di Indonesia itu banyak yang suka sekali dengan sambal. Kata papaku, kunci rumah makan itu ada di sambalnya. Sambalnya enak, masakannya ikut enak. Dari semua jenis sambal yang pernah aku buat, aku sekarang jadi tahu sambal itu bukan hanya sambal, tapi juga berhubungan dengan keadaan alam dan budaya tempat mereka tinggal. Kalian tahu? Karena itulah masyarakat yang tinggal di dataran tinggi atau pergunungan punya jenis sambal yang lebih banyak dan beragam ketimbang masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Sambal mereka lebih pedas, sedangkan sambal-sambal dari dataran rendah biasanya pedasnya bercampur manis dan asam. Sambal-sambal yang kebanyakan semua bahannya diiris-iris. Orang-orang di Mensos itu banyak yang aneh. Salah satu keanehannya, mereka menganggap aku aneh. Orang dinilai dari berapa jumlah followersnya. Sampai-sampai ada yang menjual akun dengan jutaan followers. Sebenarnya aku sudah terlalu sering sakit hati, bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang kubuat,
Tapi oleh para lelaki malah mengomentari dandanan, pakaian, model rambut, sampai wajah dan bentuk tubuh. Nah, gitu. Sekarang kamu kelihatan cantik dan seksi. Banyak seperti itu. Malahan ada yang lebih kurang ajar lagi. Atau basa-basi ingin berkenalan. Aku tidak merasa dipuji. Malahan, aku merasa dihina dan dilecehkan. Di depan banyak orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku bisa saja mengabaikan ejekan pada konten-kontenku, tapi tidak pada komentar-komentar satu itu. Aku tidak tahu mengapa mereka berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Aku juga tidak tahu mengapa aku merasa sakit hati, dan itu belum berhenti sampai sekarang. Padahal aku cuma ingin menjadi diriku sendiri. Halo? Maya? Lagi nyantai? Mai? Terus, kamu sekarang di mana? Kesepian? Kesepian kenapa kamu? Maya? 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 Halo? Halo? Loh, aku dimatiin? Hai, sorry, gak lama kan nunggunya. Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih spread dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong. Pengen di endorse sama Maya. Pemotretannya juga di sana kok selama 2 minggu. Aku sebenarnya capek sekali menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot mempercayai kalau itu adalah diriku.